Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Raja Isnaini Zain. Pesan update terus Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4553-4558. Dia tidak menyangka bahwa Dev, biksu di alam kesengsaraan transendensi, sama sekali tidak takut dengan kekuatan Guntur, dan sepertinya dia telah menyerap Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dan mereka terkejut tanpa bisa berkata-kata. Apakah Dev ini berasal dari Guntur dan kilat? Tentu, kamu tidak melihat bahwa Guntur dan kilat yang menghantamnya, bukankah semuanya terserap? Ini terlalu mesum, Dev ini terlalu mesum. Banyak biksu membicarakannya. Leluhur keluargamu buru-buru berhenti, membiarkan Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Dia awalnya ingin menggunakan Guntur dan kilat ini untuk membunuh Dev, tetapi sekarang justru telah menjadi sumber daya Dev, yang kontraproduktif. Guntur dan kilat menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh Dev menjadi lebih cerah. Karena kamu tidak bermain lagi, biarkan aku bermain. Dev berkata, di telapak tangannya, Guntur dan kilat yang terlihat dengan mata telanjang perlahan terbentuk. Dev mengangkat kepalanya dan menatap patriark keluargamu, dan tubuhnya tiba-tiba melesat seperti roket. Boom! Telapak tangan Dev memadatkan kekuatan Guntur dan kilat, semakin ganas. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, dan bahkan ruangnya pun terjepit. Menghadapi Dev, wajah leluhur keluargamu menjadi serius. Boom! Patriark keluargamu meninju Dev. Dari kejauhan, pukulan ini seperti gunung, menyelimuti Dev secara pribadi. Meski begitu, Dev tidak menghindarinya sama sekali, tapi mengamuk dengan kepalan tangan itu. Boom! Tinju bertabrakan dengan tubuh Dev. Kehampaan di sekitarnya seperti tanah longsor, dan tinjunya hancur dalam sekejap di bawah amukan Dev. Dev menghancurkan pukulan ini dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Kesenjangan semacam ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan. Meskipun pukulan leluhur keluargamu tampak sangat kuat, tapi di depan Dev, itu masih terlalu lemah. Cukup rentan. Leluhur hanya memiliki kemampuan ini, jadi tidak heran jika keturunan keluargamu juga tidak memiliki banyak kemampuan. Dev memandang leluhur keluargamu dengan dingin dan mencibir. Wajah leluhur keluargamu sangat mengerikan, dan tubuhnya yang besar juga gemetar. Leluhur keluargamu menjadi gila, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan terjun langsung ke kehampaan yang tak terbatas. Awan gelap yang awalnya menghilang berkumpul kembali dengan cepat pada saat ini. Di seluruh kehampaan, Anda bisa melihat awan gelap bergulung kencang seperti ombak. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan, seperti akhir dunia. Awan gelap mulai turun dengan cepat, dan banyak biksu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh kota Nandu diselimuti awan gelap. Jika awan gelap ini dipadamkan, para biksu di Nandu takut mereka akan mati dan terluka berkali-kali. Pada saat ini, semua biksu panik. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur keluargamu tidak bertindak tentang seni bela diri. Mengikuti Dev dalam pertarungan dan hadapi Dev secara langsung. Bagaimana mungkin semua biksu di kota Nandu terlibat? Nenek moyang keluargamu gila, dan untuk membunuh Dev, dia tidak segan-segan membiarkan semua biksu di kota Nandu dikuburkan bersamanya. Boom! Awan gelap terus turun, dan aura teror terus memancar. Banyak biksu sudah mulai berlutut ke tanah satu demi satu, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Para biksu lainnya ingin melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah kamu ingin mati bersama? Dev memandang leluhur keluargamu dan bermerek. Ya, aku ingin kamu mati, dan aku ingin semua orang yang melihat keluargamu membodohi diri sendiri untuk mati. Tubuh leluhur keluargamu mulai menyatu dengan awan gelap. Dev sedikit mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi serius. Leluhur keluargamu ini tidak bertindang tentang seni bela diri, jadi dia ingin mati bersama semua orang. Dev terus membombardir guntur dan kilat di telapak tangannya ke dalam awan gelap, tetapi setelah guntur dan kilat memasuki awan gelap, semua langsung tenggelam, dan semua sama sekali tidak dapat menghentikan tekanan ke bawah dari awan gelap. Saat tekanan di bawah awan gelap semakin rendah, beberapa biksu tidak tahan dan mulai memuntahkan darah.
Ada ekspresi ngeri di wajah semua orang. Dev melawan dengan keras, tetapi tubuhnya, di depan awan gelap yang menutupi radius ratusan mil, seperti semut, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dev juga merasakan tekanannya, dan tubuhnya terus jatuh di udara. Mengaum. Tepat ketika Dev bingung, dan banyak biksu putus asa, tiba-tiba terdengar raungan keras. Pada saat ini, dari cincin penyimpanan Dev, binatang kecil yang menelan langit bergegas keluar secara langsung, dengan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya. Dan ukuran binatang kecil yang menelan langit terus meningkat. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap dengan mata besar, mengeluarkan raungan, dan rambut di tubuhnya berdiri tegak. Kemudian binatang kecil yang menelan langit membuka mulutnya lebar-lebar, dengan daya isap yang sangat besar. Sehingga lapisan awan gelap yang semula jatuh langsung tersedot ke dalam mulut binatang kecil penelan langit. Awan gelap dengan radius ratusan mil tersedot bersih oleh binatang kecil yang menelan langit dalam sekejap. Dunia yang awalnya redup menjadi lebih cerah, dan sinar matahari yang menyilaukan juga menyinari bumi. Paksaan pada semua orang juga menghilang dalam sekejap, dan wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan binatang kecil yang menelan langit menjilat bibirnya, lalu menguap, dan kembali ke cincin penyimpanan Dev lagi. Hanya dalam sekejap, leluhur keluargamu menggunakan hidupnya untuk berbaur dengan awan gelap, berniat untuk mati bersama, tetapi dia dimakan oleh binatang kecil yang menelan langit. Setelah kejutan singkat, banyak biksu bersorak. Mereka senang mereka masih hidup, dan pada saat yang sama orang-orang ini membenci keluargamu. Pengurus keluarga Liu melihat kerumunan gila itu dan diam-diam ingin pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, banyak biksu menyadarinya, dan kemudian melancarkan serangan terhadap pengurus keluarga Liu. Pengurus keluarga Liu kehilangan nyawanya dalam sekejap di bawah pengepungan banyak biksu. Dev perlahan turun dari udara, dan Tuan Paviliun Qian segera menyambutnya. Tuan Chen, selamat, binatang suci itu benar-benar luar biasa. Tuan Paviliun Qian berkata dengan penuh semangat. Tuan Paviliun Qian, apakah kamu tahu di mana keluargamu berada? Dev bertanya. Aku tahu, itu tidak jauh dari kota Nandu. Saya tidak tahu apa yang Tuan Chen lakukan terhadap kediaman keluargamu. Karena Carsonmu sudah mati, keluargamu akan merosot dan bubar terlepas dari itu. Tuan Paviliun Qian bertanya dengan bingung. Tolong, Tuan Paviliun Qian, bawa aku ke rumah keluargamu. Dev tidak mengatakan tujuannya pergi ke rumah keluargamu. Setelah melihat ini, Tuan Paviliun Qian mengangguk, dan kemudian membawa Dev ke kediaman keluargamu. Keluargamu tidak jauh dari kota Nandu, jadi hanya butuh 2 jam bagi mereka untuk mencapai keluargamu. Tuan Chen, rumah bangsawan ini adalah tempat keluargamu berada. Tuan Paviliun Qian menunjuk ke sebuah rumah bangsawan dan berkata. Dev melirik keluargamu, yang terdiri dari lusinan bangunan megah, dan sekilas itu adalah rumah kekayaan. Tuan Paviliun Qian, tunggu sebentar, aku akan datang segera setelah aku pergi. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung bergegas ke rumah keluargamu. Segera, ada teriakan dari rumah keluargamu. Tuan Paviliun Qian menyaksikan dengan linglung, keluargamu mengalami pembantaian, dan satu persatu anggota keluargamu menghilang di bawah pedang tebasan naga Dev. 1/4 jam kemudian, Dev kembali, dan rumah keluargamu sudah menjadi lautan api saat ini. Di tangan Dev, dia masih memegang beberapa tas penyimpanan, yang berisi semua sumber daya keluargamu. Karena Carson sudah mati, semua sumber daya keluargamu ini, jangan disia-siakan. Dev tersenyum kecil dan menyimpan tas penyimpanan itu. Tuan Paviliun Qian memandang Dev, kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu, dia tidak tahu kapan Dev menjadi sangat kejam. Dev baru saja mendengarkan saran Tuan Si. Dev tidak bersalah karena merampas sumber daya milik musuh-musuhnya. Secara psikologis, tidak ada lagi tekanan, musuh terbiasa membunuh dan merebut. Apa yang dikatakan Tuan Chen sangat luar biasa. Tuan Paviliun Qian hanya bisa tersenyum dan berkata. Keduanya kembali ke kota Nandu, dan Tuan Paviliun Qian dengan hangat menghibur Dev. Melihat pembantaian keluargamu oleh Dev, dia sangat takut Dev tidak bahagia dan akan membantai paviliun cabang Wantong miliknya. Tuan Paviliun Qian, Anda telah berada di wilayah selatan sepanjang tahun, dan Anda harusnya mengetahui topografi Gunung Iblis Surgawi dengan sangat baik, kan? Saya memiliki peta di sini yang menunjukkan sebuah tempat di wilayah selatan. Saya tidak tahu apakah Tuan Paviliun Qian tahu di mana ini. Dev mengeluarkan peta yang dia dapatkan dari tas penyimpanan rota. Tuan Paviliun Qian melihat peta di tangan Dev, dan kemudian melihat tempat-tempat yang ditandai dengan lingkaran merah di peta.
Ketika dia melihat tempat ini, alis Tuan Paviliun kian mengerutkan kening dengan jelas. Tuan Chen, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Tuan Paviliun kian bertanya. Dev ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Tuan Paviliun kian, lagi pula, Dev tidak begitu jelas tentang identitas Rota. Melihat Dev ragu-ragu, Tuan Paviliun kian tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya, jadi dia berkata, tempat di mana lingkaran ini digambar adalah tempat terlarang di wilayah selatan. Itu bukan tempat bagi para biksu selama bertahun-tahun. Di tempat itu sebelumnya, ada sebuah kota kuno, tetapi setelah perang para dewa dan iblis, semua kota kuno dihancurkan dan semua orang mati. Tuan Paviliun kian, lalu mengapa daerah ini menjadi daerah terlarang? Dev sangat bingung. Lagi pula, selama perang antara dewa dan iblis di dunia surga dan manusia, banyak kota dihancurkan, dan puluhan ribu biksu tewas. Mengapa tempat ini menjadi tempat terlarang? Tempat itu sangat aneh. Ada biksu yang pernah ke sana, tetapi mereka semua tidak pernah kembali, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan siapapun. Seiring waktu, itu telah menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang berani pergi ke sana. Lagi pula, tempat itu terletak di perbatasan wilayah selatan dan tidak memiliki sumber daya. Tuan Paviliun kian berkata. Dev mendengarkan kata-kata Tuan Paviliun kian dan melihat label di peta, ekspresinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak mungkin peta di tubuh Rota menandai tempat ini tanpa alasan. Dan sekarang tempat ini masih menjadi tempat terlarang, pasti ada semacam rahasia. Awalnya, Dev ingin menggunakan sumber daya miliknya untuk berlatih sebentar, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa tempat ini sangat misterius, jantung Dev berdebar kencang. Melihat Dev seperti itu, Tuan Paviliun kian buru-buru berkata, Tuan Chen, kamu tidak ingin pergi ke tempat itu, kan? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Selain itu, tempat itu sangat tandus, tidak ada sumber daya sama sekali, dan risikonya tidak sepadan. Tapi semakin Tuan Paviliun kian mengatakan ini, semakin Dev ingin pergi. Tuan Paviliun kian, terima kasih telah mengingatkan saya hanya ingin pergi dan melihat-lihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang penuh dengan sumber daya yang diambil dari keluargamu. Tolong, Tuan Qian, bantu saya menyerahkan sumber daya ini ke Istana Guanghan. Dev mendapat banyak sumber daya dari orang-orang aliansi penyegelan iblis, jadi dia merebut sumber daya keluargamu untuk Istana Guanghan. Melihat Dev mengatakan ini, Tuan Paviliun kian berhenti membujuknya. Setelah mengambil tas penyimpanan, dia mengangguk, jangan khawatir Tuan Chen, saya akan mengantarkan barang-barang ini ke Istana Guanghan. Dev pergi dari cabang Paviliun Wantong dan meminta Yulian untuk menunggunya di kota Nandu, sementara dia pergi sendirian ke tempat di mana lingkaran itu digambar di peta. Tempat itu tidak terlalu jauh dari kota Nandu, jadi tidak perlu naik pesawat. Poin lainnya adalah Dev tidak ingin terlalu angkuh. Lagi pula, terlalu mencolok untuk membawa pesawat ke tempat itu. Jika apa yang disebut tanah terlarang ini benar-benar menyembunyikan sumber daya dan artefak apapun, Dev akan pergi dengan tenang, lalu dia bisa mengambilnya sendiri. Bukan hal yang baik jika ada terlalu banyak orang yang tahu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yulian, Dev mulai berangkat. Meskipun Gunung Iblis Surgawi memiliki banyak kultivator iblis dan masih banyak monster, Dev telah ke tempat ini berkali-kali, dan beberapa tempat sangat mengenalnya, jadi dia tidak takut. Ditambah dengan kekuatan Dev saat ini, para kultivator iblis atau monster yang tidak memiliki mata panjang mencari masalah, mereka hanya mencari jalan buntu. Tingkat 5 di alam Mahayana bukan lagi lawan Dev, jadi apalagi yang ditakuti Dev. Di seluruh dunia surga dan manusia, tidak banyak biksu tingkat 5 atau lebih di alam Mahayana. Di puncak alam Mahayana, mereka hampir menjadi tak terkalahkan. Seperti para biksu yang berubah menjadi negeri peri, mereka tidak bertanya tentang dunia untuk waktu yang lama, berkonsentrasi pada kultivasi mereka, dan menunggu untuk naik ke keabadian, sehingga mereka tidak akan muncul di mana-mana. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Dev merasakan sedikit kelelahan. Sosoknya turun kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di tubuhnya. Untungnya, Dev memiliki banyak sumber daya sekarang, jadi dia tidak takut konsumsi sama sekali. Setelah menambahkannya, Dev mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat lagi. Konon luas lingkaran ini sudah tercapai, tapi sepertinya tidak ada yang berubah di sekitar. Dev melihat sekeliling, hutan lebat, suara monster yang terus-menerus. Itu sama dengan tempat lain di Gunung Iblis Surgawi, dan tidak ada yang istimewa darinya. Dev melompat dan terbang ke depan lagi.
Tetapi pada saat ini, Dev tidak menyadari bahwa di dalam kehampaan, ada batasan yang tampaknya tak ada habisnya, yang menyatu menjadi satu dengan sekitarnya, dan itu tidak dapat dilihat sama sekali. Tubuh Dev melewati batas, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Tetapi ketika Dev melewati batasan itu, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian area sekitarnya menjadi ruang abu-abu. Dev mengerutkan kening, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dia tidak tahu di mana dia secara tidak sengaja membobol, jadi dia harus segera berhenti. Tapi Dev mundur untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa sekelilingnya masih abu-abu, tanpa perubahan sedikit pun. Dev berhenti, menstabilkan sosoknya, dan mengatur napasnya pada saat yang sama agar dirinya tidak gugup. Kemudian Dev melihat sekeliling, langit dan bumi diselimuti aura abu-abu, dan tidak ada referensi sama sekali. Dev tidak tahu arahnya saat ini, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang yang eksotis? Untungnya, saya memiliki mata langit dan kegelapan, jika tidak, saya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Seperti yang dikatakan Dev, sebuah cahaya berkedip di dahinya, dan satu mata lagi muncul. Mata langit dan kegelapan terbuka, dan Dev melihat sekeliling. Pada saat ini, Dev sedikit panik, karena setelah mata langit dan kegelapan terbuka, dia masih tidak bisa melihat apa-apa, dan sekelilingnya masih abu-abu. Ini, di mana tempat ini? Mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Dev melihat sekeliling dengan mata langit dan kegelapan, dan pada saat yang sama kesadaran ilahinya terus menyebar ke sekelilingnya. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dengan kesadaran ilahi. Bahkan jika Anda merasakan monster, Anda bisa. Tapi kesadaran ilahi Dev telah menyebar hingga batasnya, dan masih belum bisa merasakan apa-apa, seolah-olah hanya ada Dev sendiri di dunia ini. Ini seperti awal dari kekacauan, era ketika langit dan bumi menyatu. Dev menjadi tenang beberapa saat sebelum stabil, lalu dia menemukan arah dan berjalan ke depan. Di ruang yang suram ini, ada kesunyian di sekelilingnya, dan yang bisa didengar Dev hanyalah suara langkah kaki dan detak jantungnya sendiri. Dev telah berjalan seperti ini, seolah-olah ruang ini tidak akan pernah ada habisnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, Dev berhenti. Karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, tidak akan ada akhir sama sekali. Dev melihat sekeliling, lalu berjongkok untuk mencari jalan keluar dari tanah. Karena ada area abu-abu di sekelilingnya, maka dia bisa mencoba melihatnya dari tanah. Ketika Dev berjongkok dan memeriksa tanah, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak kaki yang tertinggal di bawah kakinya. Masuk akal bahwa Dev seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan, tetapi saat ini Dev menemukan bahwa tidak ada jejak kaki di tanah. Dev sedikit terkejut dengan penemuan ini, dan kemudian dia menginjaknya dengan kuat, dan jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, dan jejak kaki sedalam setengah meter perlahan menghilang di depan mata Dev. Melihat pemandangan ini, Dev menghela nafas lega, dan mencibir, ternyata seseorang membuat formasi ilusi, yang dapat membuat saya jatuh ke dalam formasi ilusi tanpa sadar. Tampaknya orang yang menyusun formasi ini masih pada level tertentu. Dev sudah memiliki asal-usul ilusi. Sejauh menyangkut teknik formasi dan asal-usul ilusi, orang yang dapat membuatnya jatuh ke dalam formasi ilusi tanpa sadar pasti sangat kuat. Dev mengeluarkan pedang tebasan naga, dan kemudian tiba-tiba menusuknya ke tanah. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi ilusi, Dev harus menerobos formasi dengan seluruh kekuatannya, dan membiarkan orang dalam formasi melihatnya dengan baik. Tidak ada formasi ilusi yang bisa menjebaknya. Pedang tebasan naga tidak memasuki tanah untuk sesaat, dan kemudian Dev mengambilnya dengan keras, langsung membuat selokan yang dalam di tanah. Dia ingin melihat apakah formasi ilusi ini dapat terus memulihkan selokan ini. Tapi ketika Dev menebas dengan pedang tebasan naga dan mengambilnya dengan keras, aliran cairan tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Dev buru-buru mundur, agar tubuhnya tidak terciprat. Tetapi ketika cairan itu jatuh, Dev terkejut menemukan bahwa cairan tersebut ternyata adalah darah. Darah merah sangat mencolok di ruang abu-abu ini, dan juga berbau darah. Pada saat ini, Dev sedikit bingung. Dia tidak mengerti bahwa dia hanya menusuk tanah dengan keras. Bagaimana tanah bisa memuntahkan darah? Mungkinkah? Mata Dev tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Dev memiliki pemikiran yang aneh. Dia mungkin tidak berada di darat sekarang, tetapi di tubuh monster, dan monster ini sangat besar. Dev baru saja menikam dengan pedang, seharusnya menembus kulit monster itu, jadi ada percikan darah. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru melompat,
tidak berani berdiri di tanah dengan kaki di tanah. Jika benar-benar ada monster besar di bawah kakinya, Dev tidak percaya betapa besarnya monster ini. Tetapi ketika Dev melayang di udara, dia tiba-tiba merasa sangat lemah, seolah-olah dia sedikit tidak berdaya. Apa yang terjadi? Jelas baru saja menambahkannya. Dev sedikit terkejut, tidak mengerti bagaimana konsumsi kekuatan spiritual di tubuhnya bisa begitu cepat. Dev buru-buru menggunakan teknik meditasi, mencoba mengisi kembali beberapa kekuatan spiritual, lagi pula, dia memiliki banyak sumber daya sekarang. Namun, Dev terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menambahkan sedikit pun kekuatan spiritual ke dalam teknik meditasi. Baik itu batu roh, rumput peri, atau pil binatang lainnya, hal-hal ini tidak dapat diserap. Dev terkejut. Jika dia tidak bisa mengisinya kembali, kekuatan spiritual di tubuhnya cepat atau lambat akan habis. Jangan bicara tentang terbang saat itu. Bahkan jika dia berjalan, dia akan kelelahan sampai mati. Dev tidak berani terbang, dan langsung jatuh ke tanah. Terlepas dari apakah di bawah kakinya monster atau bukan, dia hanya bisa berjalan, karena terbang terlalu memakan kekuatan spiritual. Sepertinya aku masih perlu menemukan mata formasi untuk mematahkan formasi. Dev tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya sesuka hati sekarang, apalagi kekerasan untuk menerobos formasi. Dev memegang pedang tebasan naga di tangannya, dan kemudian berjalan maju selangkah demi selangkah. Selama tidak ada bahaya, Dev akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama, Dev tidak memiliki konsep ruang dan waktu lagi. Pada saat ini, Dev tidak berani memancarkan kesadaran spiritualnya sesuka hati, seperti orang biasa, berjalan perlahan. Di setiap langkah, Dev berjalan dengan sangat hati-hati, karena takut akan membangunkan monster di bawah kakinya. Jika monster di bawah kakinya bangun, bukankah dia akan mati? Nak, jangan terlalu berhati-hati, itu bukan monster di bawah kakimu. Pada saat ini, kata-kata Raja Iblis Awan Merah terdengar. Dev tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah, seolah-olah Raja Iblis Awan Merah tidak ada, dia juga tidak berbicara pada dirinya sendiri. Sial, Nak, kamu mengabaikan orang tua ini, kalau begitu orang tua ini juga akan mengabaikanmu sejak saat ini. Melihat Dev mengabaikannya, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba menjadi sedikit marah. Namun, Dev masih berjalan maju selangkah demi selangkah, ekspresi wajahnya sangat lelah. Setelah berjalan beberapa waktu, sekelilingnya masih sangat kelabu, tetapi di depan Dev, ada cahaya makna, yang seperti cahaya lilin di malam yang gelap, membawa harapan bagi orang-orang. Dev tertawa dan berjalan cepat menuju cahaya. Segera sebuah istana muncul di depan Dev. Istana itu sangat megah dan tampak sangat megah. Dan cahaya itu datang dari istana. Dev masuk ke istana, dan setelah melihat sekeliling, dia terus berjalan jauh ke dalam istana. Cahayanya ada di aula utama di tengah istana. Meski pintu dan jendelanya tertutup rapat di sekelilingnya, cahayanya sepertinya bisa menembus segalanya. Dev langsung membuka pintu aula utama dan masuk. Di tengah aula utama, ada sebuah kandil, dan sebuah lilin dinyalakan di atas kandil. Sangat aneh bahwa cahaya yang dipancarkan oleh lilin seperti itu dapat dilihat dari jarak jauh oleh Dev, dan dapat menembus rumah-rumah. Tapi saat ini, Dev sepertinya tidak melihat sesuatu yang aneh, dan berjalan menuju cahaya lilin. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Dev berteriak sambil berjalan. Karena ada cahaya lilin, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini, hanya dirimu sendiri. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari semua sisi aula. Dev berhenti, melihat sekeliling, lalu bertanya, bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa meludahkan kata-kata manusia? Pihak lain jelas terkejut sejenak, dan kemudian tertawa, saya bukan manusia, saya adalah dewa, dan saya adalah dewa yang mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah saya sampai di sini, saya akan mengendalikan hidup dan mati Anda. Saat suara itu jatuh, aura tiba-tiba muncul di sekitar aula, dan kemudian melangkah maju untuk membungkus Dev, menyebabkan Dev berjuang mati-matian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Dia sepertinya tidak ingin membunuh Dev, tetapi untuk mengkonsumsi kekuatan spiritual Dev sehingga Dev akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Lepaskan aku, siapa kamu? Dev berjuang, matanya penuh kengerian. Saya berkata, saya adalah dewa di sini, sekarang Anda di sini, Anda harus mendengarkan saya. Suara tua itu sedikit bangga. Dev terus memohon belas kasihan, berjuang mati-matian,
Kekuatan spiritual di tubuhnya hilang dengan cepat, dan pada akhirnya Dev bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Dev jatuh ke lantai dengan lemah, terengah-engah, dahinya berkeringat dingin. Pada saat ini, auranya telah hilang, dan cahaya lilin di aula menjadi lebih terang. 3 sosok perlahan muncul di aula utama, dan salah satunya, seorang lelaki tua berjubah, menatap Dev dengan bangga. Berapa banyak ini? Orang tua itu bertanya pada seorang pria parubaya dengan jubah hijau di sampingnya. Zhang tua, ini sudah ke 9.847 orang, dan tinggal selangkah lagi menjadi 10.000 orang. Kata pria parubaya berjubah hijau itu. Manusia-manusia ini benar-benar cukup bodoh. Semakin banyak tempat misterius mereka, semakin mereka ingin datang, dan semakin banyak tempat yang tidak boleh mereka datangi, semakin membuat mereka penasaran. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kita akan dapat mengumpulkan cukup 10.000 orang. Pada saat itu akan disempurnakan menjadi Pilwansin, yang benar-benar hal yang baik. Zhang tua berkata sambil tersenyum. Dev berbaring di tanah dan mengamati 3 orang di depannya. Tidak ada aura biksu manusia pada mereka bertiga, semuanya penuh dengan hantu. Dan ketiga orang ini bukanlah tubuh, mereka hanyalah hantu. Dari sudut pandang ini, di mana Dev sekarang, itu pasti formasi ilusi, jadi ketiga orang ini hanyalah bayangan yang dilemparkan dari hantu, dan tidak memasukkan tubuh ke dalam formasi ilusi. Saudara Lu, pergi dan gali hati anak itu. Hati-hati. Jika anak itu mati, jantung yang digali akan sia-sia. Pria parubaya berjubah hijau berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara Lu mengangguk, memegang pisau cerah di tangannya, sepertinya dia akrab dengan jalan itu. Melihat saudara Lu datang dengan pisau, Dev berdiri dari lantai dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri? Zhang tua bertanya pada Dev dengan heran. Bersambung.